Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita, menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pilih berkat, namun hidupnya penuh kutuk. Saudara, kalau kita ditanya, pilih berkat atau pilih kutuk, saya yakin 1000% kita semua pasti akan memilih berkat. Kita memilih berkat, kita meminta berkat, kita mendoakan supaya mendapat berkat. Tetapi saudara, tanpa sadar, seringkali hidup yang kita lakukan justru hidup yang mendatangkan kutuk. Doanya meminta berkat, namun cara hidup kita itu yang mendatangkan kutuk. Mengapa bisa demikian? Di dalam perjanjian lama, biasanya berkat itu dijanjikan mendahului pernyataan kutuk. Dalam renungan kita hari ini, urutan itu dibalik. Kutuk dulu, barulah berkat. Ini artinya bahwa keadaan yang umat Tuhan alami pada masa itu dalam waktu dekat itu adalah kutuk. Kutuk hukuman Allah tidak lagi dapat dihindari, sebab dosa umat sudah sedemikian dalam, terukir dalam dasar hati sampai ke dalam ungkapan-ungkapan tindakan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Maka pertanyaan buat kita adalah, apa yang menyebabkan umat yang seharusnya diberkati justru terkutuk? Karena kan umat Tuhan itu pilihan Allah. Seharusnya mereka diberkati, seharusnya mereka menjadi berkat, seharusnya mereka mendatangkan berkat. Tetapi kenapa hidup mereka justru dikatakan apa? Terkutuk. Dalam ayat yang kelima dikatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, secara lahiriah, umat Tuhan menjalankan ibadah dan melayani Allah. Mereka menjalankan ritual, tidak kurang satupun. Mereka beribadah di rumah Allah, mereka mengerjakan pekerjaan Allah. Namun hidupnya umat Tuhan yang seharusnya diberkati Tuhan justru ternyata tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan, apalagi mengandalkan Tuhan. Ketika mereka berada dalam tekanan bangsa-bangsa di sekitarnya, di mana Tuhan sendiri sudah berkata supaya mereka menaruh percaya kepada Allah, umat Tuhan justru tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka justru berbalik menyembah berhala-berhala agar mereka dilindungi bangsa yang berhalanya mereka sembah. Nah, berbuat demikian berarti lebih mengandalkan kekuatan dan pertimbangan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dan pertimbangan manusia. Sikap ini loh saudara, yang dikatakan mendatangkan kutuk, yakni penghukuman. Harta mereka pada akhirnya dirampas, mereka akan diangkut dari tanah,
mereka dibawa ke pembuangan dan menjadi budak di tanah musuh. Doanya meminta berkat, tetapi praktek hidupnya mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan manusia, mereka mengandalkan pikirannya sendiri, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, dan ini yang dikatakan terkutuk. Hal ini menggantikan keadaan baik yang seharusnya mereka alami sebagai bukti berkat Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkannya. Berkat yang memberikan kekuatan sekalipun harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, jika kita diberi kesempatan memilih antara berkat atau kutuk, 1000% kita akan memilih berkat. Namun, prasyarat untuk memperoleh berkat, yakni kita harus berani berprinsip sesuai firman Tuhan, mengandalkan Dia, bergantung kepada Dia. Jalan kita lurus sesuai dengan jalan yang disetujui Tuhan. Dan itu berarti kita berani tampil beda dengan dunia, bahkan meskipun cara dan jalan kita itu dibenci orang lain. Belum tentu kita siap untuk hal itu. Tetapi kalau kita memilih berkat, saudara, kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, maka kita akan tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Sekalipun jalan Tuhan terlihat mustahil, tetapi kita yakin dan percaya bahwa konsekuensi jangka panjangnya itu membawa berkat, kekuatan, dan kemampuan menghadapi tantangan dan pergumulan. Sebaliknya, jalan manusia yang nampaknya mudah, yang nampaknya enak, yang nampaknya baik, tetapi ketika bertentangan dengan jalan Tuhan, konsekuensi jangka panjangnya mendatangkan kebinasaan, mendatangkan kutuk, mendatangkan berbagai kesulitan yang berat. Karena itu, saudara, mari kita memilih berkat dan hidup yang mendatangkan berkat. Karena dalam berbagai persoalan yang saudara alami, saudara tetap percaya, mengandalkan Tuhan, dan hidup di dalam jalan Tuhan. Bukan jalan manusia, bukan cara manusia, bukan jalan yang nampak baik di mata manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Hampir mirip dengan khotbah hari Minggu yang kami dengar. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami, tetapi mengandalkan Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan kekuatan kami dan pikiran kami, mengandalkan manusia, justru dikatakan itu adalah orang yang terkutuk. Tolonglah seluruh umat-Mu Bapa, supaya kami hidup di dalam jalannya Tuhan, mengandalkan Tuhan sekalipun prinsip itu berbeda dengan dunia. Tetapi konsekuensi jangka panjang kami percaya di dalam Tuhan ada berkat, ada kekuatan, ada pertolongan menghadapi tantangan dan pergumulan. Secara khusus hari ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Untuk Bapak Basar Subagio, Tuhan berikan kekuatan, hatinya terus percaya. Ibu Leli Susanti di dalam kesederhanaan imannya, biarlah pengakuan imannya itu pun adalah iman yang percaya kepada Yesus. Bobo Naomi yang sampai sedemikian usia lanjut tetap mengasihi Engkau menjadi teladan iman bagi anak-anak, bagi cucu, bagi menantu, dan bagi cicitnya. Bobo Tong Siuyin Bapa yang Tuhan berikan ingatan yang tajam, biarlah ingat akan firman-Mu, ingat akan Yesus Kristus. Bapak Chandra Joko Juan bersama dengan Ibu Goying, Tuhan Kau berkati. Biarlah juga selalu mengingat akan Yesus Kristus dan hatinya terus percaya kepada Engkau. Bebotong fungsian kami bawa juga dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau menolongnya, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Ibu Komangsari juga kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menghibur, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan. Secara manusia memang seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kami percaya
Tangan Allah itu dahsyat dan ajaib. Ibu Maria Jumatin, Tuhan juga berkati dalam hidupnya. Tuhan terus berikan kekuatan. Ada banyak hal yang masih harus dikerjakan. Mengajar anak, cucu, dan menantu untuk mengenal Tuhan. Ibu Lim Haipo juga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Di tengah segala apa yang dialami Tuhan, tolong supaya hatinya terus terpaut kepada Engkau. Demikian juga Ibu Sarja Toban, kami bawa juga Tuhan, supaya hatinya juga makin mendekat kepada Engkau. Hidupnya adalah hidup yang memilih berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.